Selamat kepada Presiden Prabowo Subianto setelah ulang tahun Gerindra kemarin. Saya nobatkan Anda sebagai Raja Omon-Omon ya. Raja Omon-Omon. Saya terbebas dari beban moral karena 2024 saya tidak memilih Anda. Terlihat sekali pengaruh Jokowi dan antek-antek oligarki semakin menguatkan kami sebagai rakyat bahwa Anda sama saja dengan Jokowi ya, 11-12. Kalau Jokowi raja-rajaan yang suka main presiden-presidenan, sedangkan Anda adalah Raja Omon-Omon ya. Terlihat dari 120 hari kerja ini, Anda sama saja dengan pemerintahan Jokowi sebelumnya ya. 11-12. Sadar Pak, rakyat ingin Jokowi diadili, Anda malah mengeluh-ngeluhkannya. Payah. Ini nih. Kok nggak tahu gitu loh, kalau Prabowo itu sangat mengagumi Jokowi. Ya Bu. Kok malah bilang Nggak Prabowo tahu dia, sama aja dengan Jokowi 11-12. Bukan 11-12, sama-sama 12. Karena Prabowo adalah Jokowi. Dan dia yang melanjutkan kinerjanya Jokowi. Gak ngerti juga. Jokowi itu panutannya Prabowo. Saking panutan sama Jokowi, sampai anaknya pun dia minta untuk jadikan wakil. Gibran, gak ngerti juga. Bilang omon-omon. Kau yang omon-omon. Ya, jangan bilang Jokowi cuma presiden-presidenan. 2 periode. Buka mata kau. Ya. Kau kan gak pilih Jokowi. Gak dukung Jokowi, gak pilih Prabowo. Ngapain nuntut-nuntut? Kita aja yang pilih, nggak nuntut banyak kok. Kau lagi. Kau mau coba hujat Prabowo seperti kau hujat Jokowi? Kau mau lanjutkan yang seperti ini? Kau nggak lihat Rocky Gerung udah minta maaf? Kau mau gantiin Rocky Gerung? Kalau eranya Jokowi kau boleh hina. Tapi di Prabowo jangan coba. Kau lihat lawan politiknya. Jangan macam-macam, beda. Jadi kau nggak dukung Prabowo kemarin, nggak pilih Prabowo kemarin, jangan terlalu banyak permintaan. Udah, nikmati aja kekalahan. Jangan ikutan barisan sakit hati. Mereka itu kerannya ditutup, makanya mereka sakit hati. Kau jangan makan gorengan. Karena kau dukung mereka, ikutin barisan sakit hati, kau nggak dapat apa-apa kan? Masih seperti itu hidupmu kan? Mendingan sana ngopi. Ngopi. Banyak omon-omon. Anda menobatkan Presiden Prabowo Raja Omon-Omon. Hebatnya Anda apa? Anda pecundang omon-omon. Soal Anda senang dan tidak, itu hak Anda. Pemerintah Prabowo tidak rugi sedikit pun. Andalah yang rugi. Karena di benak dalam hati Anda adalah kebencian saja. Anda tidak senang melihat putra-putra bangsa, elit-elit politik kita rukun, guyup. Karena Anda senang pecah belah saja. Tidak ada istilah anak Mulyono, anak onta, anak bandeng. Tidak ada. Kita hanya menuju Indonesia emas karena pilpres, pilkada udah usai. Kita seharusnya harus berbenah diri, tidak saling menghujat, tidak saling membenci sesama anak bangsa. Seandainya para pemimpin kita, elit-elit politik kita tidak rukun, siapa yang rugi? Tentunya masyarakat Indonesia yang rugi. Seharusnya sebagai warga negara yang baik, kita patut bangga, bersyukur karena pemimpin-pemimpin kita itu bisa rukun, bisa bekerja sama membangun negara bangsa Indonesia. Silakan Anda tanamkan kebencian Anda. Andalah yang rugi. Faham? Ini ada pembenci baru nih.
Emang kamu siapa? Bisa menilai seseorang. Lu harusnya mikir, Prabowo itu baru berapa bulan, ternyatanya sudah menangkap berapa koruptor. Kok raja mona-mona? Anda itu sebetulnya itu kurang paham masalah kenegaraan. Ngopimu kurang kental, Kang. Ngopinya kurang kental ya, Pak. Prabowo itu tidak cuma ngomong-ngomong, tapi kenyataan, Kang. Banyak yang sudah dilaksanakan. Program-programnya yang dijanjikan dulu kemarin sudah dijalankan. Emang kalau Prabowo menghormati Jokowi tidak boleh? Lu harusnya mikir, seandainya kamu ada orang yang mendukung kamu, apa Anda harus mencaci maki orang yang mendukung kamu? Harusnya mikir kamu itu. Tidak punya etik berarti kamu itu. Harusnya kamu itu orang Jawa itu harus tepo sliro, menghargai seseorang. Emang apa Jokowi itu orangnya jelek? Kan banyak pembangunan yang ada di negara ini. Kamu kalau sudah ada di luar negeri sana tahu nama Jokowi itu di luar negeri itu dilulukan, Kang. Jangan sok pinter kamu itu. Jangan menganggap Prabowo sembarangan kamu ya. Nanti kalau sudah ditangkap nangis, minta ampun, maaf. Kamu itu sebenarnya anaknya Abah itu mungkin, apa anak kebo itu mungkin, yang nggak seneng sama Prabowo. Harusnya kami sebagai warga negara dukung program Prabowo selama 5 tahun ke depan. Jangan ngerusuhi tok kamu itu cerimpeti, ibaratnya kamu terlalu cerimpeti. Akan ngomong tok itu kamu, tidak ada fungsinya kamu di sini itu. Jangan sok gitu, bro. Dukunglah program presiden yang ini. Jangan kamu sok pinter sendiri menilai seseorang sama 11-12. Emang kamu tahu apa dengan Jokowi? Tahu kamu tentang Jokowi kok sok pinter? Jangan gitu, bro. Kita sebagai sama warga negara Indonesia saling merekatkan diri, NKRI harga mati, saling mendukung, menyupport, itu harus sih, nggak menjelek-jelekan lah. Udah, salam NKRI harga mati. Anda kecewa dan marah, kesal terhadap sikap Pak Prabowo kemarin kan? Netizen di seluruh media sosial itu lebih banyak tone negatifnya daripada positif. Tapi jangan buru-buru, saya ingin memberikan perspektif saya sebagai seorang politik. Anda masih ingat apa yang dikatakan Koni? Koni Bakri bilang bahwa ada semacam kesepakatan tidak tertulis, bahwa ada pembagian waktu antara Prabowo dan anaknya Jokowi, tentu dilakukan oleh Prabowo dan Jokowi. Mereka akan membagi waktu 3 tahun dan 2 tahun. Anda lihat apa yang terjadi hari ini. Di panggung depan, Pak Prabowo memuji-muji Jokowi. Kalau tidak ada Jokowi, maka saya tidak mungkin jadi presiden. Tapi apa yang terjadi di belakang panggung itu semua? Kader Partai Gerindra justru melakukan hal sebaliknya. Mereka melakukan rakernas yang kemudian rakernas itu ditingkatkan menjadi musyawarah luar biasa. Dan apa? Menentukan dan mendukung Presiden Prabowo untuk 2 periode. Artinya apa? Prabowo terlalu cerdas dan terlalu pinter untuk sebuah permainan ini. Di depan kaca kita lihat Jokowi luar biasa senangnya. Tapi Anda tahu, di balik itu semua Jokowi kesal. Dan itu hanya bisa dilihat oleh orang-orang politik. Asik kan? Jadi Asik. Anda lihat sekali lagi Jokowi terlihat senang dan disanjung. Tapi di balik itu Jokowi menurut saya dia kesal. Pembagian 3 tahun dan 2 tahun, apa yang dikatakan Koni waktu itu dinegasikan oleh Pak Prabowo. Sama seperti IKN juga dinegasikan oleh Pak Prabowo. Dan beberapa proyek
PSN akan dievaluasi oleh Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo itu bukan tukang mebel. Prabowo itu anaknya Profesor Sumitro, jenderal, dan dia bukan orang tolol, bukan orang bodoh, apalagi dungu. Makanya sering kita membaca tulisan-tulisan dari Sahgan dan Nainggolan tentang pemikiran dan sikap politik Prabowo. Mungkin itu juga hal yang perlu menjadi catatan kita. Salam akal sehat.